pada dasarnya itu kan pajak itu dipungut bagi seseorang yang mempunyai penghasilan. Sebenarnya kata utama itu yang punya penghasilan. Jadi kita punya penghasilan, kita harus membayar pajak gitu, membayar pajak. MPS Talk, keep learning, Keep doing. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Balik lagi di MPS Talk, keep learning, Keep doing. keep doing. Oke, ini udah episode yang ke 200 ya? Andi tiap minggu ngomongnya nanya episode terus. Gua lupa mulu ini udah episode ke berapa. Udah jalanin aja. Yang penting temanya ada, kita jalan. Siap. Tiap minggu nanya. Hari ini kita mau bahas apa nih? Berapa ya? Gue lupa mulu episode berapa. Ya, Buat reminder juga, reminder yang dengerin. iya. Kalau yang dengerin mah enak. Kalau dengerin enak kan dia udah ngeliat. Hari ini kita bahas apa nih, Mas Rian? Kenapa? Iya sih. Hari ini kita bahas apa nih? Oh, PAJAK. Aduh, Apa tuh? pajak. Pajak. Oke, mantap banget. Ini hal Ini yang ngomong-ngomong, udah lapor pajak belum nih lu? belum aman. Oke, kita aman ya berarti ya. Aman. Takutnya ngomongin begini, Jadi, udah lapor pajak. Waduh. Pajak nih hal yang kadang-kadang bisa membuat orang takut, kadang-kadang bisa membuat orang senang, kayak gitu-gitu lah. Nah, yang Beda. seneng siapa? Ada aja yang seneng, yang dapat pajak kan. Ada ya. Iya kan? Tapi ini gue nggak ngerti nih. pajak ini kan ada satu hal yang, kayak orang lihatnya tuh udah takut aja gitu kan. Iya. Jadi kayak orang mau mulai bisnis Gimana aja, nanti pajaknya gimana? Kalau orang mau dapat tagihan, aduh pajaknya gimana kayak gitu. Tapi sekarang kita di sini ngobrol sama ahlinya pajak sih ya, orang yang ngerti pajak lah. Jadi mungkin sama konsultan pajak. mungkin teman-teman yang dengar atau yang nonton, wah bisa tercerah lagi nih pikirannya tentang pajak. Tercerahkan. punya persepsi positif lah soal pajak. Iya, betul. Itu yang penting banget soalnya. Oke, di sini sudah ada Mas Didit Aditya, kita tampilkan dulu nih. Halo Mas Didit. Halo Mas Welcome. dan Mas Andi dan sobat MPS Talk. Iya, apa kabarnya nih Mas Didit nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Segeran nih Mas Didit nih. Seger banget nih. Energinya positif terus nih Mas Andi nih. Kalau semangat. Iya nih. Mas Itu Didit udah kenal Mas Didit tuh lumayan lama berarti ya? Wah, sudah dari 2000 berapa ya? 13 14 ya antara sekitar gitu. Dari itu ya. Udah lama lah pokoknya. Udah 8 tahunan lah. Kurang lebih. Ini saat ini kita punya tema pajak, Mas. Jadi pas banget nih kita kenal Mas Didit, orangnya yang ngerti lah. Bener-bener yang paham bener lah. Jadi di sini kita mau minta sharingnya Mas Didit nih tentang pajak, wajib pajak, lapor pajak dan segala macam ya. Tapi sebelum masuk itu, sebelumnya mungkin teman-teman yang lain harus tahu dulu nih Mas Didit siapa nih. Boleh nggak Mas Didit perkenalin dikit aja Mas Didit itu siapa? Perkenalkan saya dengan nama Didit Aditya Anggara, bekerja di salah satu konsultan pajak yang berada di Kelapa Gading. Cuman mungkin namanya tidak sebutkan, tidak apa-apa ya. Siap. Saya sudah bekerja dari tahun 2009 sampai saat ini. Masih di sini juga sih. Alhamdulillah. Jadi belum pindah kemana-mana. Backgroundnya apa? Background saya sebenarnya sih manajemen saya sebetulnya. Cuma saya suka akuntansi gitu. Jadi dulu ngambilnya tuh di manajemen bukan akuntansi. Berarti
depan buat sama angka Mas ya? Ya, amankan udah. Ya udah. Sama angka udah. Ya udah ini banget lah di Iya. Ngelotok. Udah ngelotok banget ya. Itu berarti dari 2009 udah ngurusin pajak atau di bidang yang lain dulu, Mas? Kalau untuk bekerja saya langsung di konsultan pajak. Langsung di konsultan pajak. Berapa bulan saya langsung jadi konsultan pajak. Cuman kan pas awal-awal kan memang saya kan dulu belum mengerti banget gitu kan. Jadi harus breakfast segala macam gitu kan. Jadi betul sekitar 2-3 tahun baru bisa lumayan mengerti apa. Oke. Sampai saat ini. Oke, nyambung tadi sama pernyataan tadi itu kan kali ya, persepsi pajak kan orang kadang-kadang masih yang gimana itu dalam tanda kutip gitu kan. Betul. Nah itu menurut Mas Didit itu kenapa ya orang bisa ada persepsi ke arah situ gitu? Kenapa tuh Mas? Betul, memang. Yang pertama mungkin pajak orang bersesi, wah saya bahasa aja nih gua lu gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Santai aja. Ya, pajak itu, aduh, saya takut nih tiba-tiba nanti harus bayar berapa, perhitungannya bagaimana. Gitu. Persepsinya seperti itu. Karena memang secara arti ya, pajak itu sebenarnya kan iuran yang dibayar oleh wajib pajak kepada pemerintah. Tapi bersifat memaksa gitu loh. Jadi bukan sukarela. Jadi istilahnya upeti ya. Ya mungkin dulu seperti itu ya. Mungkin dulu dulu upeti mungkin ya. Ya, yang sudah ada aturannya gitu. Oke. Jadi misalnya kita udah wajib pajak ber-NPWP khususnya harus ada kewajibannya yang mesti dilaksanakan. Minimal ya lapor tadi yang Mas Adi yang kasih tahu tuh udah lapor belum? Nah, minimal lapor. Minimal lapor ya. Minimal lapor. Khususnya yang pribadi ya minimal lapor. Gitu. Jadi istilahnya jika kita udah ber-NPWP, jadi otomatis kita sudah ada tanggung jawab terhadap perpajakannya gitu. Jadi kan NPWP sekarang itu kan kayak kalau kita mau ngurus apa-apa, registrasi ke luar negeri segala macam itu kan harus ber-NPWP ya. Jadi NPWP itu sekarang merupakan hal yang wajib gitu, jadi dimiliki gitu. NPWP bukan wajib. Jadi sebelum kita mempunyai NPWP, kita harus tahu nih kewajibannya apa gitu. Nah, soalnya kan bukan sekarang sih, mungkin dulu awal, gue bikin NPWP gitu kan. Tanpa mengetahui apa kewajibannya gitu. Ya kan? NPWP nah itu jadi setelah kita bikin NPWP, jadi kita tahu kewajibannya itu apa. Sebenarnya sih dari situ kita udah kewajibannya apa sih gitu. Jadi kita harus cari informasi. Oke. Jadi lebih ke arah ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan kewajibannya. Jadi persepsinya malah jadi yang kurang bagus begitu ya. Karena tidak tahu itu ya. Oke. Karena kalau misalnya kita minimal tadi nggak lapor pun nanti ada dendanya gitu, ada peraturan. Iya. Jadi orang mungkin agak ngeri. Ngeri. Begitu. Mas Didit. Ngeri penghasilan ketahuan dari mana aja mungkin ya. Betul. Kan semua kita bikin rekening bank aja kan butuh NPWP. Iya sekarang ya. Betul. Mas Didit ini mungkin tadi udah disampaikan, tapi kita mau mempertegas nih Mas Didit nih. Kenapa kita harus wajib dan lapor pajak? Kenapa itu? Alasan mendasarnya itu apa? Sebenarnya sih pada dasarnya itu kan pajak itu dipungut bagi seseorang yang mempunyai penghasilan. Sebenarnya kata utama itu yang punya penghasilan. Jadi kita punya penghasilan, kita harus membayar pajak gitu, loh. Nah, dari penghasilan itu kan dia tuh ada beberapa kriteria ya. Ada namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Betul. Nah, dia ada batasnya gitu loh. Di mana dia tidak kena pajak. Dengan nominal penghasilan berapa, dia tidak kena pajak. Gitu loh. Jadi berpenghasilan itu bisa tidak bayar pajak asal di bawah PTKP tadi. Khususnya orang pribadi ya. Pribadi. Gitu. Kurang lebih seperti itu.
Makanya dari yang kita ber-NPWP tadi, minimal meskipun kita tidak bayar pajak, tapi kita tetap lapor setahun sekali. Seperti itu. Kalau buat pribadi, Mas, sanksi terbesarnya kalau kita nggak lapor atau nggak bayar pajak gitu. Kalau pribadi itu kan lapor tahunan, misalnya Betul. di 2021, Betul. itu maksimal lapor 31 Maret 2022. Jadi masih ada waktu 3 bulan setelah pajaknya lewat. Januari, Februari, Maret. Nah, yang kedua itu dendanya itu kalau telah lapor itu 100.000. Hanya 100.000 dendanya telah lapor. Iya. Tapi kalau dia ada bayar, misalnya kamu ada bayar pajaknya 100.000 misalnya, kamu telat bayar nih. Telat bayar itu kan berarti otomatis kan telat lapor ya. Jadi kita bayar dulu baru kita lapor. Iya. Betul nggak? Nah, telat bayar itu dikali 2% dari 100.000 yang kita bayar. Plus telat lapornya. Gitu. Jadi kurang lebih kan artinya 100.000 plus 2% dari 100.000. Jadi 102.000 kita bayar. 102.000. Nanti kalau nanti ada surat ajar pajak dari kantor pajak yang terdaftar. Siap. Begitu. Dapat surat cinta ya berarti. Surat cinta. Tapi yang lebih mendasarnya mungkin orang sih bilangnya seperti itu ya. Mungkin yang lebih mendasarnya gitu ya Mas Didit. Mungkin kita susah ngurus sesuatu lah. Mungkin nanti ujungnya kalau misalnya kita benar-benar nggak ngelapor pajak gitu ya. Iya sih betul. Ya memang istilahnya kan pajak itu kan kalau kita lapor kan tidak mengikat bulan ya per bulan. Jadi kadang-kadang kita suka lupa gitu. Oh iya lapor. Nggak kayak kebutuhan tiap bulan yang udah pasti kita wajib lapor gitu misalnya gitu. Apalagi ini setahun sekali kan. Jadi udah kalau misalnya gitu kebanyakan nanti tahun nanti kebanyakan yang banyak yang mengabaikan juga gitu kan. Karena juga setahun sekali lapor seperti itu. Oke. Nah, itu Mas. Kan pasti jenisnya ada yang perorangan, ada yang PT ya, PT atau badan usaha. Bentuk badan usaha lain gitu ya. Betul. Itu perhitungannya mau beda-beda Mas ya? Kalau untuk perorangan. Betul. Itu kayak gimana perhitungannya? Betul, beda-beda. Ini saya terang sedikit mengenai perhitungannya ya kurang lebih. Kalau pertama yang pribadi itu dia untuk menghitung pajaknya dia tuh modelnya berjenjang tadi. Yang pertama dikurangin PTKP, masih kena pajak, baru nanti berjenjang tarif. Gitu. Ada 5%, 15%, 25%, 30% gitu loh. Itu yang pribadi. Kalau untuk yang pajak itu dia bukan langsung, dia tuh tarifnya bersifat satu tarif atau dua tarif kalau dia melebihi nominal tertentu gitu. Dia hanya tarifnya 12,5% setahun. Begitu. Maksudnya kalau dibilang tarifnya tuh lebih banyak di pribadi gitu loh dibanding dengan di badan usaha betul. Tapi di badan usaha itu kan kelengkapan dokumennya tuh harus lebih rinci ya, terorganize gitu loh. Jadi supaya nanti itu kalau dan lebih banyak gitu di badan usaha. Berarti UMKM itu kalau yang perorangan kan perhitungan sama seperti itu berarti Mas atau berbeda? Betul. Nah, ini kalau berbicara soal UMKM ya, itu sebenarnya ada itu beda lagi atau gimana Mas? Peraturan terakhir itu kan 2018 ya. 2018. Yeah. UMKM pribadi itu dan badan tarifnya itu sama 0,5%. 0,5% per bulan dari pertengahan 2018 sampai 2020 gitu loh. Tapi ini ada tapinya nih. Untuk yang badan usaha berbentuk PT perusahaan terbatas, dia itu tarif 0,5% itu hanya sampai Desember 2020. Kalau yang pribadi sampai dengan 2023 gitu loh. Jadi yang badan itu dia lebih nggak lama gitu tarifnya.
hanya sekitar Dan 2,5 berubah tahun. lagi gitu setelah Dan betul, dan tahun ini juga berubah lagi mengikuti tarif yang lama gitu. Yang tadi saya bilang 12,5% itu. berarti enggak. Tapi berubah berarti untuk yang di UMKM PT. berubah karena memang peraturan pajak itu kan dia kan nggak statis ya. Jadi elastis gitu. Sesuai dengan perkembangan zaman dia pasti akan berubah. Lihat kondisi negara bagaimana, kondisi sosial gimana, apalagi saat ini lagi pandemi gitu kan. Banyak peraturan pemerintah mengenai pajak ini banyak yang dikasih keringanan lah, dikasih keringanan. Jadi banyak yang ada beberapa yang berubah gitu. Ada beberapa yang berubah. Tapi khusus yang tadi UMKM tadi ya, tadi itu dia tuh yang tarif 0, ini saya jelasin detail nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih bagus. Walaupun sedikit bingung. Nah kalau yang tadi itu khususnya pribadi tadi itu yang dapat 0,5% itu dia itu salah satu syaratnya tuh harus menempati suatu tempat kerja gitu. Jadi dia ada tempatnya gitu loh, ada lokasi dia bekerjanya. Yang perorangan. Kalau dia bisa perorangan. Yang pribadi. Ya. Tapi kalau yang misalkan biasanya kan memang kan dia pasti stay di satu kantor kan, domisili di mana dia pasti bertempat di satu tempat tertentu gitu loh. Kalau yang pribadi kan nggak mesti saya rumah di Kelapa Gading nih, kantornya di Jakarta Selatan. Saya kan nggak mesti harus di Jakarta Selatan karena saya pribadi sendiri gitu loh. Saya bisa pindah-pindah gitu loh. Bisa kerja di mana aja. Nah kerja di mana aja itu tidak termasuk dalam 0,5% UMKM tadi. Karena dia tidak memenuhi syarat bertempat di suatu tempat tertentu gitu, berdomisili di suatu tempat tertentu. Oke, Mas Didit. Begitu. Oke. Itu kalau online shop itu termasuk UMKM kan? Nah, kalau online shop itu sebenarnya kan dia ada tempat ya, ada tempat buat ada ya rumah deh contohnya nih rumah. Biasanya kan dia kan online shop itu biasanya kan itunya kan di rumah kan. Kalau apalagi pandemi gitu di rumah gitu. Jadi dia stok barang, beli barang tersebut dia pasti kan itu kan di rumah. Kecuali dia sebagai reseller atau dia cuman saya dapat order, saya order lagi sama orang gitu. Itu kan dia kan enggak apa ya? Enggak bisa juga enggak kerja di rumah gitu. Kalau ngomongin online shop gitu, Mas, itu pajaknya itu dia per barang atau karena penghasilannya mereka kan nggak nentu tuh, Mas ya? Betul. Nah itu gimana tuh nyetingnya tuh, Mas? Kalau online shop tuh biasanya kan dia kan cuma ambil untungnya kan dari margin ya. Betul. Gue beli berapa, jual berapa, gue beli 100, 120. Jadi dia mau punya profit sekitar 20. Nah 20 itu kamu kumpulin aja tuh. Kamu catatlah minimal, income saya 20 nih. Sebulan berapa, kamu ini aja. Kamu rekap aja gitu loh sendiri. Per bulan berapa, nanti berbulan-bulan setahunnya berapa. Nanti setahunnya itu nanti langsung kita hitung pajak. Oke. Perhitungannya kayak gitu ya kalau untuk yang online shop perorangan. Online shop perorangan. Nah, dan dia tidak ada tempatnya. Nggak ada tempatnya. Betul. Kamu cuma drop shipper aja gitu. Itu kalau online shop. Nah, kalau selebgram itu gimana Mas? Itu ada itu juga sih. Ada hitungannya juga nggak sih? Hitungannya juga. Nah, biasanya itu selebgram itu dia kan dapat fee atau komisi dari kayak bukan vendor, sponsor atau ininya lah. Nah biasanya kan sponsor itu pasti kan ada kalau sponsor besar gitu kan pasti ada pemotongan pajaknya dong. Ada pemotongan pajaknya lah istilahnya. Nah itu dari sponsornya ya? Dari sponsor ada dia kan biasanya kan sponsor kan company gitu kan, company yang lumayan besar lah kan biasanya ya. Nah dia pasti kan perpajakannya kan pasti kan masih oke lah. Oke gitu kan, karena dia pasti sebagai marketnya, gua iklanin ini nih sama orang ini gitu kan. Pasti dia dapat potongan pajaknya. Nah itu tinggal dikumpulin aja nanti dapat bukti potong dari si sponsor itu nanti kita akumulasi betul. Jadi nanti kita tahunannya bisa kita hitung.
Gitu. Oh, berarti maksudnya lapor pajak tahunan perorangan tetap ya? Betul, Gitu ya. perorangan. Dari penghasilan dari sponsor kan pasti kan udah ada kontrak dan pemotongan pajak seperti Ada bukti potongnya ya? ada bukti potongnya, betul. Dia Oke. tinggal dikumpulin, nanti diakumulasi setahun, totalnya berapa, baru kita hitung tarif. Mas, ini lagi nih nanya nih. Kalau ngomongin selebgram ya, ngomongin pajak masih nyangkut sama ngomongin aset nggak sih Mas? Karena kan selebgram betul. tuh asetnya banyak tuh, Itu mobil sangat- banyak segala macam misalnya. Itu sangat berkaitan erat sekali gitu kan, karena kan Ini jadi ngomongin harta orang ya? betul, enggak sih. Apa? Kita Kita cuma ngebedah. ya, itu informasi aja. Nggak beda ya? Oke. Jadi istilahnya Oke. kalau kita dapat ya, kalau misalnya kita udah, maksudnya ya atas sponsor itu kan istilahnya perpotongan pajaknya itu kan udah pasti jelas ya. Pasti Kalau jelas. udah penghasilan 1 juta dari Betul. iklan ini total 1 M misalnya. Lalu disinkronis dengan lu punya aset. Lu ada mobil misalnya, misalnya apa 500 juta misalnya, lu masih macam. Kalau masih make sense dengan dia punya penghasilan tanpa ada utang gitu kan. Utang itu kan kita meminjam pada orang dapat uang gitu kan, seperti ibaratnya. Kalau masih berhubungan gitu kan, maksudnya nggak timpang sekali, itu pajak asetnya itu masih make sense. Kalau nih misalnya nih saya penghasilan 500 juta setahun, tiba-tiba saya lapor pajak nih punya rumah 3M, itu kan nggak make sense dong gitu. Kecuali ada apa kalau ini katanya? kecuali kalau dia ada hibah, ada warisan dari orang tua. Iya. Itu masih mungkin kita. Kalau hibah atau warisan itu nggak masuk hitungan berarti ya Mas ya? Bukan masuk hitungan, dia tuh bukan objek pajak. Oh, bukan objek pajak. Bukan objek pajak. Bahasanya bukan objek pajak ya. Bukan objek pajak bahasanya. Jadi penghasilan atau warisan itu kita boleh, misal dapat tadi 3M nih, 3M, lalu kita dimasukin harta 2,5 M buat beli rumah misalnya, itu nggak apa-apa, 2M kita masukin sebagai aset gitu. Karena kita udah dapat warisan 3M gitu. Cuma yang jadi masalah nih, kan kita dapat warisan dari yang pemberi warisan dong. Iya. Misalnya ya siapa gitu kan. Nah, yang pemberi warisan itu sudah lapor belum pajaknya? Aset yang diberikan itu udah dilaporin atau belum ya? Dan pembelinya udah dilaporin belum penghasilannya? Nah, kalau belum itu gimana Mas? Nah, gitu pasti nanti yang pembelinya sih bukan pasti, yang mungkin akan ditelusuri juga loh. Dari mana dia penghasilan dulu bekerjanya, apakah memang penghasilannya besar dia? Kalau misal dia besar gitu kan, dikumpulkan memang oke, dia punya uang nih, misalnya warisannya uang ketika 3M tersebut ya nggak masalah, karena emang dari penghasilan tersebut dia udah dipotong pajak. Oke. Ya, jadi makanya tuh saling berkaitan erat ya gitu. Jadi nggak kita dapat apa gitu kan gitu. Kecuali hadiah. Oh iya, ada hadiah ya. Kita ikut kuis nih misalnya. Betul. Dapat 1 M gitu kan. Nah, 1 M itu kan udah dipotong pajak 25% final. Biasanya kan ada pajak tuh, ada kan. Kita kalau udah aman ya itu ya, udah aman ya. Udah bersih ya. Termasuk lotre juga berarti. Cuma kalau lotre kalau yang ada yang lotrenya perusahaan besar ya mungkin ya apa aja gitu dipotong, karena kan dia kan badan usaha juga. Kalau judi Facebook tuh pajaknya beda. Pajaknya beda. Itu nggak termasuk tuh. Itu pajaknya ke teman-teman yang dengar. Betul. Oke. Mas, aku mau nanya nih, kalau misalnya kan kita tiap tahun harus ngelapor pajak ya, harus ngelapor pajak dan perusahaan pun harus lapor. Nah, kalau laporan yang kita tuliskan itu nggak sesuai atau kita manipulasi, itu gimana tuh Mas? Itu efek kan itu pasti negatif lah ya, maksudku. Efeknya separah apa sih Mas?
sampai kalau misalnya kita bohong lah, kita bohongin. Nah, itu dia. Nah, itu tuh. Nah, kalau Ini kalau ketahuan atau gimana nih? nah sebenarnya sih kalau penghasilannya tadi sudah dipotong pajak sih kita lapor sih nggak masalah. Nggak masalah Hmm. ya. Nah, penghasilan ini yang kita nggak ada potongan pajaknya Hmm. dan tiba-tiba ya sebenarnya sih gimana nih? Kalau misalnya kita dapat tuh tadi penghasilan Hmm. 1 M deh Betul. yang benar bersih dari nggak ada pungutan pajak sama sekali gitu kan. Hmm. Nah, terus setelah itu kita beli aset atas nama kita, misalnya mobil atau ya mobil lah gitu kan, Oke. nama kita sendiri gitu. Sedangkan penghasilan kita nih, misalnya dia karyawan juga, gitu, Heeh. 100 juta, dia beli mobil 500 juta, Nggak. Max gak sih gitu kan? Oh, ke arah situ ya. Ya, ya. Lebih ke arah kita Nah, pengalihan dapat penghasilan tanpa potongan kerja ya, ke ya. hartanya gitu loh, Ya, karena oke, hartanya oke. sama dia sendiri gitu loh. Jadi benar-benar apapun yang lu dapat yang lu harus tuliskan gitu lah ya. Karena Betul apa nanti sekali. ujungnya lu mau beli sesuatu yang lu inginkan totonya nggak bisa gara-gara pajak lu nggak sesuai kan sama aja. Karena penghasilan nggak sesuai ya, jadi ya Iya, ngerti. Waduh, thank you loh Mas, gue jadi apalagi atas dapat pencerahan nih. apalagi hartanya bersama sendiri gitu kan, Iya. Dapat cahaya terus. sama sendiri. Iya, paling keterkaitannya di situ. Ngerti. Keterkaitannya di situ. Kecuali kalau kamu beli harta tersebut nggak bukan nama kamu, nama orang lain lah. Itu mungkin ya. Tapi jangan sampai dilakukan lah. Yang penting kita namanya Sampai, lapor sampai. udah sesuai dengan apa yang kita terima lah kita lapor. Betul. Ya lapor Mas, kita. Mas, gua kan dari awal gua karir ya. Karir itu semua pajak itu kan diberesin sama perusahaan gua kerja tuh, Mas. Nah, pada saat gua mencoba bisnis sendiri ya, misalnya ya, gue coba bisnis sendiri, gue kan nggak punya pengalaman tuh Mas. Itu apa yang harus kita siapin tuh Mas? Berarti itu perorangan juga atau gimana? Juga. Nah, Mas itu kan ya Mas bilang tadi kan sudah bekerja di salah satu pemberi kerja atau perusahaan. Itu berarti kan istilahnya dapat penghasilan dan ada bukti potongnya. Gitu kan? Betul, jelas tuh. Di luar itu kita ada usaha sendiri. Gitu. Nah, kita buka cuci motor atau betul. Kan ada penghasilan lain loh di luar kita karyawan gitu kan. Nah itu nanti penghasilannya itu digabungin dengan kita laporan SPT tahunannya penghasilannya dari yang karyawan Mas tadi gitu loh, dari pemberi kerja yang Mas kerja di kantor. Nanti penghasilannya digabung. Tetap satu NPWP nama Mas sendiri gitu loh. Nanti penghasilannya digabung, kecuali kalau Mas nanti ada usaha nih, tapi Mas nanti bikin NPWP nih buat usahanya. Betul. Misalnya join dengan siapa, partner dengan siapa, nah itu pajaknya akan tersendiri lagi NPWP yang baru tersebut. Begitu. Kalau masih usahanya tersebut masih nama usahanya Mas, ya, bentuk badan usahanya. masih NPWP masih nama Mas ya, nanti penghasilan di luar karyawan tadi ya nanti di SPT tahunan pribadinya nanti penghasilannya akan digabung dengan punya Mas dari kerja kantor tadi. Gitu. Kecuali kalau Mas tadi udah kerja kantor keluar usaha sendiri, ya udah berarti penghasilannya dari usaha sendiri aja. Seperti itu. Pencerahan banget nih. Banyak sama nih Mas, gue mau nanya lagi nih. Gue nanya lagi nih, nggak apa-apa ya, Dek? Yo, silakan. Jadi kalau ngomongin NPWP ya Mas, karena dulu gue waktu kuliah kan sering ngadain acara ya, segala macem. Dan dulu posisinya waktu kuliah gue udah punya NPWP karena gue udah kerja tuh Mas. Pada saat gue bikin acara di kampus, tuh kampus dapat sponsor dong. Misalnya sponsornya rokok lah. Nah si sponsor rokok ini kan mau ngasih uang, terus dia salah satunya minta NPWP. Nah, kebetulan waktu itu tuh gue punya NPWP kan gue doang kan, karena masih kampus, anak-anak kampus kan belum pada kerja, belum punya NPWP. Gue kasih deh tuh NPWP gue. Nah itu efeknya tuh apa tuh Mas? Karena kan
duit segala macam kan masuknya ke NPWP gue gitu kalau atau Event gimana tuh? ya, itu event masuknya ke Pajak itu masuknya pajak juga ya Mas itu ya? Itu termasuk penghasilan juga, termasuk penghasilan. Tapi Hmm. dulu kontraknya dengan si sponsor itu bagaimana? Apakah nanti penghasilan itu ada bukti potong pajaknya gitu. Oh. Enggak gitu. Kalau misalnya ada bukti potong aman lah ibaratnya Itu lebih bagus lagi, udah kamu tidak kita tinggal upload itu kita gitu lapor ya. aja, maksudnya tinggal lapor aja gitu. Ada pada bukti potong kita lapor aja, lebih mudah gitu. Ya, ya. Apalagi kan dulu kan ya kalau kita masih kuliah kan, udah sponsor alhamdulillah dapat duit gitu kan. Iya kan gitu. Ada NPWP udah hajar kan dulu mikirnya gitu Mas, bener tuh kata Mas. Wah ada sponsornya, udah NPWP ada sponsor, nggak mikir ke depannya gitu kan? Tapi emang ya akal baiknya dulu kalau misalnya itu kalau kita lebih, maksudnya kita cari info di mana nanti udah dipotong pajak atau dipotong pelaporannya bagaimana itu bagus. Emang sih harusnya sih begitu. Jadi kita NPWP ini sebenarnya dulu kita bikin buat apa sih gitu kan? Saya sekali ada kewajibannya loh gitu loh. Jadi apalagi dia udah sponsor gede gitu pasti kan mau ada potong pajak kayak dia sponsor. Oke. Jadi teman-teman yang dengar nih bisa belajar banyak nih. Jadi apapun yang berhubungan dengan NPWP atau dengan sponsorship, teman-teman harus minta bukti, jelasin tuh ke sponsor atau siapa, ini bukti potong pajaknya ada nggak? Nih gitu lah ya. Nah, iya, biar aman. Betul. Karena itu benar, karena ya nanti kalau nggak ada takutnya begitu aja kan. Tidak ada penghasilan. Kita beli apa ya. Saya kecatat semua lah Mas ya. Betul. Ya itu ya tadi kita bikin rekening pun aja udah NPWP kan. Situ aja udah kelihatan gitu. Kita mau menyetor berapa gitu kan sudah kelihatan. Oke, tadi kita udah ngomongin banyak banget tuh soal penjelasan pajaknya apa sih UMKM sampai ke selebgram pun juga kita ulik ya tadi ya selebgram. Nah, Mas Didit kira-kira nih ada wejangan atau apa gitu saran buat orang-orang yang kesadaran untuk bayar pajak itu masih agak kurang, itu gimana Mas? Ya. Terutama itu kali ya Mas, terutama untuk UMKM. Ya betul. Selebgram dan rekan-rekan yang coba mau mulai gitu ya. Sebenarnya bukan saran sih, ya informasi aja bahwa sebenarnya kita tahu dulu apa artinya kita punya NPWP ya. Jadi istilahnya dengan itu NPWP, kita jadi tahu bahwa dengan kita punya NPWP jadi kita udah punya kewajiban. Jadi apapun kewajibannya kita harus tetap patuhi gitu kan, gitu. Kita patuhi gitu. Khusus yang pajak ini kan diperoleh kan pembayaran itu kan diperoleh dari kita punya penghasilan. Gitu. Ya, jadi dari kita punya penghasilan kita tahu berapa kita harus membayar pajaknya. Tapi memang sih ya apa namanya kita harus menggali informasi sih, itu yang dilaksanakan jadi kita tahu kita punya informasi pajaknya bagaimana sih, kita punya pajaknya bagaimana sih, lebih ke arah situnya sih, lebih arahnya ke situ aja gitu loh. Jadi kalau kita misalnya punya PP kita udah nggak bisa bukan santai sih, maksudnya nggak bisa lepas aja gitu, kita mau proses dari mana kita alihkan kemana, kita harus ada kewajibannya gitu. Jadi tadi buat lapor tadi yang saya bilang itu aja sih sebenarnya, tujuannya itu aja. Untuk lebih kompleksnya lagi mungkin pajaknya nanti akan lebih detail lagi ya, kamu punya penghasilan dari mana segala macam itu akan lebih detail lagi. Makanya kita harus menggali informasi aja sih paling dari kita sendiri aja. Gitu. Siap. Saya sih itu aja sih yang harus rajin gali informasi berarti ya. Betul informasi perpajakan sih khususnya. Dan jangan takut ya. Jangan takut soal pajak. Iya betul. Iya. Oke. Pasti jangan takut. Pokoknya yang berhubungan dengan kita tuh mesti tahu. Itu aja. Siap. Soalnya ya kan. Karena udah apapun sekarang kita rajin. Iya. Udah dengar kata pajak kan kadang-kadang orang udah apa gitu kan persepsinya gitu kan. Agak takut aja gitu kan. Oke. Thank you Mas Didit nih. Banyak banget yang kita dapetin nih Mas Rian.
Sama-sama. Makasih lo Mas Didit lo. Sama-sama. Nanti bolehlah kita sharing Siap. lagi. Siap. Oke, Mas Didi, tapi jangan kemana-mana dulu nih. Kita mau masuk segmen, satu segmen. Buat lucu-lucuan aja. Kita masuk ke segmen ice breaking. Oke. Di sini, Wow. nah, di sini. Apa nih Di sekarang nih? Ice breaking. Ice breakingnya, gue pengen yang kayak episode sebelumnya. Episode sebelumnya tuh ada yang memorinya agak-agak kecil tuh, Mas. Episode sebelumnya Mas Rian kayaknya agak sebelum. Iya, kalau Mas Didi denger episode sebelumnya ada satu segmen kita ice breaking. Jadi gua akan nentuin tema siapapun nanti. Kita akan nentuin satu tema. Let's say gue bilang temanya binatang. Nanti gue sebut satu nama binatang. Mas Rian nanti urutannya bisa let's say gue, Mas Rian, jadi balik lagi ke gue. Jadi kan nanti gue bilang temanya binatang, gue ngomong anjing, Mas Rian ngomong anjing, tikus. Mas Didit ngomong apa yang udah disebutin tadi, anjing, tikus, apa gitu yang Mas Didit. Terus balik lagi ke gue. Nah gitu ya, terus nanti siapa siapa aja kelihatan yang memorinya cukup. Kalau Mas Didit nih, kalau pajak biasanya memorinya tinggi nih ya nih. Iya makanya. Antara gua atau lu lagi nih. Ngerti dia. Yang ngeheng. Mas ini. Mending mulainya dari gua kali Indi. Boleh. Mulainya dari gua, habis itu ke Andi, habis itu ke Mas Didit gitu ya. Oke, siap. Oke. Silakan Mas Rian, temanya apa? Sekarang kita coba temanya sekarang finance. Yang gua pertama ya. Excel. Angka. Dokumen. Excel angka. Sorry. Excel angka. Oh, sorry. Excel angka dokumen. Excel angka dokumen tagihan. Excel angka dokumen tagihan invoice. Excel angka dokumen tagihan invoice debit note. Sorry, yang terakhir apa tadi? Debit note. Excel angka 2, 1. Aduh. Excel angka dokumen. Padahal gue juga udah gak inget itu. Untung lu duluan. Debit note. Iya, emang Mas Didit kan. Gak inget. Invoice. Oke, dari lu lagi deh, Mas Rian. Dari gue deh, karena gue yang kalah terus nih. Iya, terus dari lu coba. Sekarang gak usah yang susah-susah deh. Iya, yang gampang-gampang aja. Iya. Sekarang ini, nama kota di Indonesia. Di Indonesia ya? Dari gue ya. Di Indonesia aja, jangan jauh-jauh. Bandung, Yogyakarta. Bandung, Yogyakarta, Bogor. Bandung, Yogyakarta, Bogor, Medan. Bandung, Yogyakarta, Bogor, Medan, Fak. Bandung, Jogja, Bogor, Medan, Fak, Madura. Bandung, Bogor. Wah, Jogjanya mana, Om? Jogjanya mana, Om? Terakhir untuk membuktikan kalau Mas Rian memorinya tidak pendek. Oke, terakhir. Ayo Mas Rian. Sekarang terakhir dari Mas Didit lah, Didit. Iya, boleh dari Mas Didit. Silakan Mas Didit. Itu gue deh. Oh, ya, betul. Temanya apa ya? Yang gampang aja lah, Mas. Yang gampang aja. Gampang. Apa ya? Buah aja ya gampang. Buah aja ya. Siap. Saya nanas. Nanas, apel. Nanas, apel, durian. Nanas, apel, durian, salak.
Nanas, apel, durian, salak, mangga. Nanas, apel, durian, salak, mangga, lengkeng. Nanas, apel, durian, salak, mangga, kelengkeng, jambu. Duriannya belum ada tuh. Emang ada ya? Salah Mas Didit. Ada durian. Durian tadi missing ya? Iya, saya salah ya? akhirnya. Berarti ternyata Mas Rian punya teman. Oke, thank you Mas Didit waktunya. Thank you. Sama-sama. Didit, Sama-sama. makasih ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi, Ngobrol Mas. lagi deh. Sehat terus, Sehat terus. Mas. Allah. Sehat terus, sukses, dan salam buat Amin. keluarga dan rekan-rekan di sana, Mas. Sama. Ya, Mas Didit. Thank Sampai you jumpa. ya. Thank you. Makasih, Mas. Ya, bye. Bye. Wah, Andi. Aduh. Bener-bener pas banget nih kita dapat pencerahan ya. Iya, pajak loh. Dapat Orang pencerahan. lihatnya kadang-kadang kan apa ya, negativity-nya cukup banyak itu di pandangan Dapat. orang. Dari sini kan kita bisa ngelihat gitu kalau ternyata ya pajak memang harus gitu, emang suatu keharusan. Oke. Ya, Nah, untuk life better juga nanti ujung-ujungnya. Ya, that's right. Yang perlu Siap. kan poinnya kan cuma ID pajak kita. Oke. Siap. Ini Oke, Mas Andi. oke. Sampai jumpa di MPS Talk selanjutnya ya. Siap. MPS Talk, keep learning. Keep doing. Keep doing. Bye-bye. See you. MPS Talk, keep learning, Keep doing.